Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Lingkar Argasani Kota Tasikmalaya, Ibu Dr. Hajah Dinar Marwah Rashidah Ilma, SEMP. Yang terhormat Bapak Profesor Rahmat Nur selaku narasumber hari ini. Dan yang kami hormati seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Lingkar Argasani Kota Tasikmalaya yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di acara seminar dengan tema membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif di tengah dinamika zaman. Hadirin yang berbahagia, tiada kata dan rasa yang pantas kita haturkan, melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 19 April 2025. Kita dapat hadir bersama di Aula ULA Universitas Lingkar Argasani Kota Tasikmalaya. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh mahasiswi ULA Tasikmalaya oleh Saudari Yuri. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir mengikuti acara ini
salawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam suri tauladan umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang terhormat Rektor Universitas Lingkar Argasari Dr. Andes Ibu Dinar Marwah SE MPD, terima kasih banyak telah berkenan hadir. Dan yang terhormat kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Rahmat MM, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir mengisi acara hari ini, serta seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah andil sehingga terselenggaranya acara ini. Terima kasih banyak kepada para panitia yang telah bekerja keras dan kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan serta seluruh peserta yang antusias untuk mengikuti acara ini. Saya yakin tanpa adanya bantuan dari semua pihak panitia, sponsor dan peserta, saya yakin tidak akan terselenggaranya acara ini. Dan saya mohon maaf bila mana ada kekurangan baik dari segi tempat maupun dari segi acara, dan saya harapkan kritikan dan sarannya untuk perbaikan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, tema yang kita angkat ini sangatlah penting dan relevan dalam situasi dan kondisi bangsa kita saat ini. Kita hidup di era dinamika zaman, ditandai perubahan-perubahan yang sangat cepat, baik dalam teknologi, politik, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya dituntut dalam bidang akademik saja, tetapi harus kreatif dan inovatif. Maka seminar ini bertujuan untuk menjadikan mahasiswa yang kreatif dan inovatif pada bidang akademik maupun non-akademik. Saya berharap mahasiswa menjadi agen perubahan, tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan. Maka dari itu saya berpesan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, paksa pikiranmu untuk terus belajar, paksa dirimu untuk berkreasi dan berinovasi pada bidang yang disukai dan diminati. Ambil resiko sebesar-besarnya, karena di bangku kuliah mengizinkan kita untuk menjadi siapapun dan menjadi apapun yang kita inginkan. Tempat di mana pola pikir dibentuk secara runtut serta tempat untuk berlanjut kembali setiap minggu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, kopi pahit jangan diminum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan oleh Rektor Universitas Lingkar Argasari Kota Tasikmalaya sekaligus membuka acara seminar pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajar Dinar Marwah Rashidah Ilma SEMPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Rahmat MM, kebetulan hari ini di acara ini Bapak menjadi narasumber. Kebetulan juga Bapak ini dulu sewaktu kuliah sempat bersatu kampus dengan saya. Jadi alhamdulillahnya dengan acara ini saya dapat hikmahnya, saya bisa bertemu kembali dengan teman saya, teman seperjuangan ya Pak ya. Yang saya hormati para
dekan fakultas yang alhamdulillah bisa menghadiri, yang saya hormati para dosen yang bisa menghadiri acara ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta seminar pada acara kali ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa puja dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan ridhonya kita sekalian dengan sehat, dengan hidayah dan inayahnya kita bersama bisa kumpul pada acara yang megah ini di tempat yang megah ini. Pada era yang terus berkembang ini, kita akan dihadapkan dengan tuntutan zaman, yang dimana tuntutan zaman ini sangat kompleks dan dinamis ketika kita tidak mempersiapkan atau kita tidak membekali diri kita untuk kedepannya, bagaimana kita kedepannya, bagaimana kita posisi sebagai mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini kita harus dituntut dengan memiliki pikiran yang inovatif, yang kreatif, dan alhamdulillahnya dengan salah satu acara kita hari ini adalah bentuk kita untuk mencapai kepada tujuan kita dengan apa yang harusnya kita punyai dan apa yang harusnya kita siapkan untuk menyambut dinamika zaman seperti itu ya. Sebagai institusi pendidikan, kita bertanggung jawab atas membentuk dan membangunnya jiwa inovatif dan kreatif ini, dan tentunya dengan acara ini kami sebagai di kampus merasa terbantu oleh adanya acara ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pelaksana dan juga terima kasih kepada panitia-panitia yang telah menyiapkan dan mensukseskan acara ini. Mahasiswa yang dituntut untuk mempunyai pikiran yang kreatif, yang inovatif, tentunya kita harus mengikuti beberapa hal, mengikuti beberapa kegiatan, mengikuti beberapa seminar, mengikuti beberapa pelatihan. Untuk itu kita di masa yang akan datang kita akan siap menghadapi dinamika zaman sehingga kita bisa positif mewujudkan dan menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Nah, dengan itu, dengan kerjasama, dengan kolaborasi itu sangatlah penting, apalagi pihak mahasiswa dan pihak kampus ini berkolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar ataupun masyarakat masing-masing tempat ya. Jadi dengan kemampuan tersebut mahasiswa ini dapat menjadi agen of change. Sebagaimana tadi kata Ketua Pelaksana, kita dituntut akan menjadi agen perubahan, agen of change ya. Jadi sebagaimana kita harus mempersiapkan diri kita, sebagaimana kita bisa berpola pikir yang positif untuk dinamika ke depannya gitu. Jadi saya harap seminar ini bisa mewujudkan apa yang memang intinya seminar ini bisa memberikan manfaat kepada kita, khususnya bagi masing-masing diri kalian sendiri. Jadi semangat untuk para peserta, untuk seluruh para peserta seminar. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar, dengan sukses, dan kita teman-teman semuanya bisa membawa manfaat, bisa membawa bekal nanti hasil dari materi Bapak Profesor Rahmat MM ini ya. Dicukupkan sekian. Oh iya, dengan kita akan membuka secara resmi acara seminar ini. Acara seminar dengan tema membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif di tengah dinamika zaman, saya buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
besar. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada acara yang sangat kita nantikan, yaitu penyampaian materi seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Rahmat Nur MM. Kami persilahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ilma Nurila selaku mahasiswa Universitas Lingkar Argasari Kota Tasikmalaya sebagai moderator. Oke baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Saudari Piani atas waktunya. MC kita yang keren banget ya pada hari ini. Kita buka lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gagal ya kalau misalkan saya tidak memperkenalkan diri secara langsung ya, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh MC. Kalau gitu saya izin perkenalkan diri, nama saya Ilma Nurila. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Lingkar Argasari. Dan alhamdulillah pada hari ini saya dipercaya untuk membersamai semua teman-teman semua sebagai moderator di seminar pendidikan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum sih siapa yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini? Kalau misalkan belum tahu, saya akan membacakan seminar terlebih dahulu sebelum menyebutkan namanya. Beliau ini adalah sebuah profesor pendidikan terkenal di Indonesia. Dan katanya beliau juga jauh-jauh terbang dari Batam untuk memberikan materi kita pada pagi hari ini. Bapak Profesor Rahmat MM, kediaman Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Beliau berpengalaman mengembangkan dan mengajarkan kursus desain web dasar kepada 500 mahasiswa di Indonesia, menciptakan dan mengimplementasikan kurikulum untuk kursus tingkat pasca sarjana sejarah hubungan masyarakat. Beliau juga memberikan bimbingan dan arahan kepada lebih dari 50 mahasiswa selama masa studi sarjana dan pasca sarjana. Beliau juga membantu tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan manajemen lain departemen, membimbing mahasiswa dan melakukan proyek penelitian mereka sendiri. Untuk jenjang pendidikan yang pernah beliau tempuh, beliau pernah bersekolah di SD Negeri 008 Batam Kota pada tahun 1998, SMP Negeri 48 Batam pada tahun 2001, SMA Negeri 20 Batam 2004. Setelah mengemban ilmu pendidikan di sekolah, beliau juga melanjutkan pendidikan sarjana di S1 Universitas Internasional Batam pada tahun 2008. Lalu S1 beliau melanjutkan Magister Manajemen S2 di Universitas Putra Batam pada tahun 2010 dan melanjutkan jenjang Doctor of Philosophy Management S3 di Universitas Terbuka Batam. Selain pengalaman dan pendidikan beliau yang begitu hebat, beliau memiliki keterampilan yaitu pengalaman mengajar, ahli manajemen kelas, ahli pengembangan kurikulum, ahli pembinaan siswa, ahli penasihat akademik, dan ahli desain Indonesia. Dengan watak hidup lagi pada ngejar apaan sih kok buru-buru banget. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Rahmat Gusti Allah, di mana pada hari ini kita berkumpul dalam acara seminar membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif di tengah dinamika zaman. Alhamdulillah. Yang saya hormati, mungkin langsung saja ya.
Ibu Rektor dan Ketua Pelaksana serta rekan-rekan yang saya hormati, dan yang ikut mensukseskan semua acara ini yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah yang ada pada ruangan ini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Saya tadi nggak expect gitu, ternyata acaranya begitu luar biasa gitu. Karena sudah diundang acara diskusi ini. Saya dulu pernah berkuliah dengan Ibu Rektor, dengan beliau ini ya, pada tahun 2010 waktu saya itu menempuh S2 saya. Dan kebetulan pada kesempatan waktu itu ya, beliau itu sempat memberi bukan memberi arahan, maksudnya ya teleponan ataupun chattingan gitu ya. Gimana katanya kan, ini sebenarnya kami mau mengadakan disebutnya seminar. Nah, bagaimana kalau kamu yang jadi ini? Wah, saya merasa hormat gitu. Masya Allah. Dan saya ingin sedikit bercerita ya kawan-kawan. Ya, tadi kan sudah diterangkan itu untuk menciptakan mahasiswa kreatif dan inovatif untuk menghadapi era zaman yang dinamis seperti sekarang ya kan. Sekarang itu tadi itu saya sempat waktu di perjalanan, saya kan dari Batam ya. Saya naik pesawat kawan-kawan. Ya, rekan-rekan mohon maaf. Tadi saya naik pesawat, saya begitu kaget gitu. Dulu itu waktu saya masih kuliah ya, pesawat itu keberangkatan paling lambat itu ada 4 jam. Tadi itu cuma 1 jam, kan bukti bahwa kan teknologi zaman sekarang itu kan sudah semakin meningkat. Wah, saya sangat salut sih itu. Alhamdulillah, ternyata kampusnya Ibu Rektor yang kawan saya ini itu lumayan mudah. Mudah-mudahan kedepannya semakin mewah, semakin banyak mahasiswanya, semakin sejahtera. Amin. Bagi saja mungkin ya, supaya kita mengefektifkan waktu mungkin ya, langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, yang pertama itu adalah zaman terus mengalami perubahan yang pesat ya, mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, mahasiswa generasi penerus bangsa harus mampu beradaptasi dan memimpin perubahan. Seperti yang saya katakan tadi, ternyata perubahan itu selalu cepat. Dulu saya waktu 2008 saya kira perubahan itu masih di bawah, sekarang sudah 2025, perubahan teknologi itu semakin meningkat. Bukan hanya teknologi ternyata sahabat-sahabat. Yang saya alami ternyata dari sosial, budaya, dan ekonomi pun itu sudah sangat meningkat. Contoh dari sosial. Dari sosial, banyak sekarang kalangan-kalangan orang-orang luar yang masuk sehingga menciptakan sosial budaya yang baru. Nah, akhirnya dipraktekkan juga. Itu contoh-contoh yang sudah berkembang sekarang. Seperti dari gaya berpakaian, misalnya gaya berbahasa. Gaya berpakaian sekarang paling banyak juga yang seperti batik-batik ini kan contoh bagus juga. Nah, ya. Terus dari ekonomi mungkin, dari segi ekonomi, sekarang ekonomi kita ini tuh berada di pertengahan. Yang dulunya itu mungkin disebutnya makmur tapi tidak ada yang mengelola. Sekarang lebih makmur karena sudah banyak yang mengelola. Nah, maka dari itu dengan adanya kreativitas dan inovasi, maka dapat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, jadi kita harus mulai kepada zaman, jangan terlalu diam di zona nyaman. Supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal oleh perkembangan zaman tadi. Nah, yang selanjutnya itu masuk kepada kreatif dan inovatif. Apa sih itu kreatif? Nah, ternyata kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide-ide baru dan orisinil. Sedangkan inovatif adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berpengaruh. Nah,
Jadi ingat cerita saya waktu dulu ya sahabat-sahabat ya. Mohon maaf. Nah, jadi ketika dulu itu ya mahasiswa kata saya itu dengan beliau itu dipaksa waktu kami ingin menempuh sarjana S2 itu dipaksa untuk berpikir kreatif, kritis segala macam gitu ya, dan inovatif. Nah, tantangan pertama yang waktu kami masuk ke S2 itu kekurangan biaya, sehingga muncullah kreativitas dan inovatif yang pernah saya alami waktu itu dan beliau tersebut. Nah, ternyata beliau ini termasuk salah satu rekan-rekan dari wanita yang sangat berguna buat kalangannya waktu itu ya. Bermanfaat. Nah, pada waktu itu karena kami nggak punya biaya untuk lanjut kuliah, kami di situ dipaksa untuk kreatif dan inovatif, sehingga kami menciptakan ide berupa gagasan gitu ya. Gimana nih kalau kita jualan waktu itu? Hal yang pertama kami jual itu adalah keripik sampe, disebutnya. Keripik singkong kalau di sini karena beliau itu adalah orang Jawa Barat, disebutnya itu keripik sampe. Dari ide-ide kreatif tersebut menjadilah inovatif yang dari mengembangkan ide menjadi sesuatu yang berpengaruh. Kami berjualan waktu itu, berjualan menghasilkan duit sehingga kami bisa melanjutkan sarjana tersebut. Maaf. Ya banyak hal lucu makanya saya tadi sempat tertawa sedikit. Nah, itulah menurut saya kenapa saya tidak lupa dan tidak ingin melihat gitu ya mahasiswa atau rekan-rekan saya yang sekarang ini itu tertinggal gitu. Soalnya melihat saya yang dulu saja bisa dijadikan contoh mungkin ya. Karena saya yang dulu itu tekun sekali. Betul. Lanjut saja ya. Apa saja tantangan dinamika zaman? Nah, ini yang jadi pertanyaan dan inti permasalahan pada seminar hari ini. Apa saja tantangan dinamika zaman? Yang pertama adalah perkembangan teknologi, kedua persaingan global dunia kerja, perubahan cara belajar dan bekerja, terus tuntutan akan soft skill dan critical thinking. Nah, lanjut ya. Lanjut ke pembahasan perkembangan teknologi seperti yang sudah ceritakan tadi sebelumnya. Terus ada lagi satu contoh yang mungkin waktu saya kecil, saya waktu itu waktu berangkat sekolah itu saya itu selalu naik sepeda ataupun jalan kaki. Nah, kan bisa dilihat perkembangan zaman sekarang. Zaman sekarang itu udah canggih. Ada sepeda motor yang listrik, mungkin kayak sepeda yang apa? Yang nggak perlu pakai bensin, dicas gitu. Kalau dulu nggak ada kawan-kawan. Dulu kita itu menempuh bukit gunung melewati itu 5 kilo 6 kilo mungkin ya. Itu perjuangan yang sangat wah. Ya, itulah makanya itu saya sangat kagum gitu terhadap perkembangan teknologi karena begitu pesat gitu. Lanjut ya, selanjutnya itu ada persaingan global dunia kerja. Persaingan global dunia kerja seperti yang saya alami ya. Saya waktu itu pernah mengajar 500 mahasiswa kawan-kawan. 500 mahasiswa di bidang apa tadi? Bisnis. Di bidang bisnis. Saya mengajar mahasiswa tersebut, saya bisa melihat gitu ya, mana mahasiswa yang menurut saya itu masuk ke dalam kategori apa yang saya dambakan gitu ya. Ada juga mahasiswa yang kurang tapi terus bekerja keras untuk meraih idealnya. Nah, seperti itu. Ataupun dalam global dunia kerja, seperti persaingan ketat yang sekarang hendak dialami oleh aplikasi TikTok mungkin ya.
Dan apa sekarang misal contohnya Shopee mungkin. Nah, kan mereka kan berlomba-lomba seperti dalam apa memberi diskon gratis supaya peminat itu banyak yang masuk di platform mereka gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh persaingan global dunia kerja. Ya, lanjut sekarang adalah perubahan cara belajar dan bekerja. Saya juga, saya ini bercerita sedikit lagi kawan-kawan. Dulu ya, di masa cara belajar dan bekerja, dulu saya itu belajar itu. Saya nggak tahu siapa namanya ini. Saya nggak tahu. Kalau sekarang saya kan jadi lumayan tahu. Oh, ini sangat bermanfaat. Disebutnya fokus. Nah, di tahun saya dulu itu nggak ada fokus. Kita belajar itu main otak, membayangkan apa yang orang bilang bulat. Bola itu bulat. Kita bayangkan bulatnya itu seperti apa. Gitu. Karena sekarang sudah lebih bagus gitu. Karena sudah ada yang fokus. Jadi mahasiswa itu atau siswa tidak harus dipaksa untuk berpikir lebih kemana ya? Maksudnya lebih apa? Lebih dalam sehingga membuat kita itu capek. Kan berpikir terus capek. Nah, jadi karena sudah ada yang fokus membantu kita itu untuk berpikir. Malah sekarang kan di sekolah-sekolah SD juga sudah banyak ya yang belajarnya itu menggunakan fokus atau menggunakan handphone gitu. Kalau misalnya itu tidak ada. Dan dunia bekerja juga, perubahan bekerja. Sekarang banyak perubahan tempat bekerja. Seperti mungkin kalau kita mau masuk kerja sekarang memerlukan minimal ijazah SMK mungkin ataupun ijazah S1 paling minimal kalau ada gitu. Nah, lanjut aja ya. Selanjutnya itu tuntunan akan soft skill dan critical thinking. Nah, apa sih itu soft skill dan critical thinking, sahabat-sahabat? Nah, sebagai mahasiswa tadi kita tidak hanya dituntut untuk kreatif dan inovatif. Mahasiswa juga harus memiliki soft skill dan critical thinking. Soft skill itu adalah semacam ilmu atau cara menyelesaikan masalah, itu termasuk ke dalam soft skill. Terus bagaimana cara menghadapi lingkungan baru, beradaptasi, nah itu termasuk semuanya ke dalam soft skill, kawan-kawan. Ketika anak sekolah SMK baru memasuki lapangan pekerjaan seperti PKL, mereka itu akan dituntut dengan skill dan soft skill. Pertama, cara menghadapi dunia baru gitu, menghadapi orang-orang baru. Nah, itu masuknya ke dalam soft skill. Sedangkan critical thinking, sahabat-sahabat, critical thinking itu adalah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah. Nah, ketika mahasiswa sudah mencakup semua ini, tuntutan akan soft skill dan critical thinking, insya Allah mahasiswa tersebut tidak akan bingung gitu. Karena hidup itu kita nggak boleh terlalu diam di zona nyaman seperti yang saya ucapkan tadi. Zaman terus berkembang sehingga kita pun harus ikut berkembang mengikuti zaman. Nah, berkembang mengikuti zaman kita pun memerlukan tadi ini soft skill, critical thinking. Nah, lanjut, mungkin ini ada yang baru. Apa peran perguruan tinggi bagi mahasiswa? Ya, ini peran perguruan tinggi bagi mahasiswa yang pertama adalah menyediakan kurikulum yang adaptif dan kolaboratif. Mahasiswa ataupun dosen ya, dosen itu yang sekarang di perguruan tinggi harus menyediakan kurikulum yang adaptif dan kolaboratif. Kayak apa? Supaya terciptanya lingkungan belajar yang lebih efektif, supaya mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih baik, sehingga ada waktu-waktu juga. Terus yang kedua adalah mendorong kegiatan kreatif melalui proyek, penelitian dan kewirausahaan. Nah, ini memang bagus, ini harus diadakan. Karena di tempat saya dulu ini diadakan, kawan-kawan. Seperti kegiatan kreatif melalui proyek misalnya kayak waktu itu proyek jual beli, misalnya kita harus untuk kreatif gimana cara membuat si kemasan produk tersebut
terlihat lebih wah gitu, sehingga menjalin lebih banyak konsumen-konsumen yang ingin membeli gitu. Nah, ini bagus ini. Kewirausahaan. Nah, oke lanjut. Menyediakan ruang inovasi seperti inkubator bisnis, komunitas, dan lomba. Nah, ini pun harus diadakan karena perkembangan zaman yang saat ini berkembang, lebih bagusnya itu diadakannya inkubator bisnis, komunitas, dan lomba. Karena semua kampus-kampus ternama di Indonesia itu berlomba-lomba untuk mencari mahasiswa terbaik atau dosen-dosen terbaik. Nah, oleh karena itu, ini mungkin juga saran sedikit untuk Ibu Rektor ya, yang sudah mengundang saya. Pemikiran-pemikiran dosen atau para rektor-rektor untuk mencari mahasiswa baru atau mencari dosen-dosen baru yang pintar, mereka itu dengan cara mengadakan ruang inovasi, komunitas, dan lomba. Itu supaya apa? Menaikkan nama kampus mereka. Nah, ketika kampus lingkar Argasari ini diadakan seperti itu, insya Allah itu pasti akan banyak mahasiswa yang datang, akan event terus, sehingga nama lingkar Argasari ini bisa harum gitu, bisa naik. Nah, bagus ini. Karakter mahasiswa masa kini: proaktif dan mandiri, kolaboratif dan komunikatif, berpikir kritis dan problem solver, melek teknologi dan digital. Nah, ini seperti yang sudah sebelumnya saya bicarakan, jadi sudah saya sampaikan. Mahasiswa yang sekarang itu harus proaktif dan mandiri. Apalagi waktu zaman kemarin waktu saya kuliah waktu itu ya, mahasiswa itu saking aktifnya itu sampai demo. Itu karena apa? Karena memang tidak setuju akan pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Coba mahasiswa yang sekarang itu lebih kreatif dan inovatif. Contohnya kan seperti kemarin ada kampus-kampus yang baru viral mungkin ya, yang seperti menggelapkan dana seperti apa, seperti itulah ya. Nah, kalau mahasiswa yang dulu waktu itu ada di zaman sekarang, kampus yang seperti itu mungkin dari ditutup mungkin ya. Atau bisa-bisa demo besar-besaran dari perguruan mahasiswa tersebut, karena perilaku tersebut tidak baik, sehingga untuk perkembangan pendidikan Indonesia jadi menurun gara-gara seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kolaboratif dan komunikatif. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi, ini itu penting. Dan yang selanjutnya adalah berpikir kritis dan problem solver. Berpikir kritis. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa itu yang baik itu tidak untuk mahasiswa yang diam. Kita harus bergerak, berpikir kritis, mendalami masalah, memecahkan masalah. Itu adalah tugas semua mahasiswa. Karena sejatinya mahasiswa, ketika mahasiswa sudah berpikir kritis dan memiliki ide gagasan baru, sehingga diciptakan menjadi empati, mahasiswa tersebut tidak akan terkalahkan. Karena sudah memiliki ide gagasan tersebut, bahkan dia bisa menguasai wilayah kampusnya sendiri dengan ide gagasannya sendiri. Itu tadi yang disebut itu, kita harus memiliki berpikir kritis. Nah, selanjutnya itu adalah melek teknologi dan digital. Seperti yang saya katakan di awal-awal, karena di awal-awal saya baru tahu itu namanya apa? Infocus. Kalau saya dulu nggak ada. Karena sekarang saya sudah tahu, makanya itu kalian semua harus melek. Dulu malahan HP itu yang saya pakai itu bukan seperti ini. HP yang harus mana? Oh, Nokia. Nokia. Saya dulu pakai HP Nokia. Itu sesudah saya kuliah. Sebelumnya malah saya pernah keluar telepon sebelum waktu. Nah, ketika saya keluar telepon ini semua orang kemana itu? Ada mau memberikan informasi ataupun memberikan barang ke kampung itu barang gue ya. Ngantri masukin koin mungkin. Nah, dulu bayarnya itu murah, 50 perak. Nah, kalau sekarang nggak perlu karena kita sudah memiliki ponsel Android. Nah, ini tuh sudah lebih canggih sekarang. Dengan jaringan 4G mungkin 5G. Nah,
Langsung mungkin saya juga nggak akan berlama mungkin. Masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kreativitas itu bukan hanya bakat semata, tapi juga dapat dikembangkan. Nah, mahasiswa yang kreatif dan inovatif akan menjadi agen perubahan di tengah dinamika zaman, seperti yang saya katakan tadi. Jadi mahasiswa itu jangan, kalau misalnya dibilang itu kayak orang kecingan, pendiam, nggak mau gerak kemana-mana, tidak mau membangun informasi-informasi yang baru. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Ini yang harus dicontoh. Untuk membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif di tengah dinamika zaman, maka perlu adanya dukungan dari institusi, lingkungan dari diri. Ya, walaupun misalnya dari lingkungan kurang mendukung, ya diri sendiri tetap harus. Seperti lingkungan kan banyak, misalnya pelajaran atau kuliah, kita tetap harus memiliki pendirian. Bahwasanya saya harus menempuh pendidikan agar diri saya bisa menjadi lebih baik. Mungkin ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan gitu. Kalau mana tahu mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan. Satu, gimana? Ya, silakan yang mau bertanya mungkin dari mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Bebas ini. Bebas. Gimana nih bebas? Masih. Kepada Bapak Menteri, silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk materi kita pada pagi hari ini. Dari penyampaian tadi, ada kesimpulan yang sangat begitu menarik. Di tengah era dinamika zaman yang berubah begitu drastis, kita selaku mahasiswa tidak boleh kenyamanan berada di zona nyaman. Bangkitlah dan menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Untuk hal itu, kami membuka diskusi yang lebih lanjut, dan untuk para audiens, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Bisa baik. Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anwar Arifin. Saya ingin bertanya, Pak, strategi apa saja yang bisa diterapkan mahasiswa saat ini untuk membangun kreativitas dan menumbuhkan inovasi? Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudara Anwar yang telah memberikan pertanyaan. Bagaimana Pak, akan langsung dijawab atau memberikan pertanyaan kedua? Ada pertanyaan kedua ya? Ya, ada kita memberikan dua saja pertanyaan. Boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang menanggapi? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yoga Lelasari. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang menghambat kreativitas dan inovasi mahasiswa saat ini? Terima kasih kepada saudari Yoga atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada materi. Mungkin saya akan memilih yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari rekan Anwar Arifin ya. Tadi Bung Anwar Arifin itu bertanya bagaimana strategi untuk membangun mahasiswa kreatif dan inovatif. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi waktu materi, untuk menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif, kita itu harus berani mengambil tindakan yang baru, menciptakan peluang baru. Seperti misalnya masuk ke dalam organisasi. Masuk dalam organisasi itu adalah bentuk dari kreatif dan inovatif. Kita di dalam organisasi tersebut menjalin jaringan kepada orang-orang banyak untuk menambah pengetahuan kita,
itu tuh sudah cukup. Bagaimana saudara Anwar, apakah merasa cukup? Lanjut tadi kepada saudari Nilpa. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari saudari Nilpa. Tadi pertanyaannya itu apa? Boleh diulang nggak? Apa tantangan terbesar yang menghambat kreativitas dan inovasi mahasiswa saat ini? Nah, apa hambatan yang membuat mahasiswa itu terhalang akan kreativitas dan inovatif? Salah satunya yaitu adalah ketika mahasiswa tersebut terlalu diam di dalam zona nyaman, tidak ingin keluar kemana-mana. Itu tuh sudah menghambat inovatif dan kreatif kita. Karena ketika kita diam, yang kita pikirkan itu hanyalah berpikir, tidak berbicara, tidak melakukan tindakan apa-apa, hanya berdiam diri, itu sudah menghambat. Nah, oleh karena itu, tadi kan mahasiswa dituntut untuk kreatif dan inovatif. Kreatif yang menciptakan sebuah inovatif. Kreatif adalah apa tadi? Menciptakan ide gagasan baru, hingga menciptakan inovatif, terciptalah hal-hal baru yang nyata. Nah, seperti itu mungkin bagaimana Teh Diani? Mohon maaf, mungkin karena saya baru juga. Nah, mungkin sekian dari saya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kekurangan, kami mohon maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, alhamdulillah penyampaian materi oleh narasumber kita. Alhamdulillah sudah tersampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa tidak puas ya dengan materi yang Bapak Profesor Ahmad Nur MM ini sampaikan. Karena sebetulnya ilmu pengetahuan beliau itu masih banyak. Tetapi karena kita terbatas oleh waktu, mungkin mudah-mudahan kita bisa mengundang kembali ya Bapak Profesor yang sangat luar biasa ini. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudari Nilpa Lailasari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti seminar kali ini. Alhamdulillah, untuk materi dari narasumber sudah disampaikan dengan sempurna. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qalimina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillahi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
alamin. Nas'aluka al-ijabah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara seminar pada pagi hari ini, yaitu ada penyerahan cenderamata atau kenang-kenangan dari universitas kita kepada Bapak Profesor Rahmatur MM, yang akan diberikan oleh Ibu Rektor tercinta kita, yaitu Ibu Dr. Haja Dinar Marwah Rasyidah Ilma. Kepadanya kami persilakan. Siap, Mbak. Nah, yuk. Akhirnya balik ke bakal. Asik. Ngomong bayangkan. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Ibu Desrek kita tercinta hari ini, Ibu Ainria Telayu MPD, untuk mengikuti foto bersama kami. Silakan. Itu dulu. Dulu. Demikianlah rangkaian acara seminar pada pagi hari ini dengan tema membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif di tengah dinamika zaman. Sebelumnya saya Piani selaku pembawa acara mohon pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.